cik turu toh? Masih tidur. Masih tidur. Enggak, Pak, udah bangun. Udah bangun. Piye kabare? Sehat toh? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Tambah lemu apa tambah apa? Nang omah terus. Mboten lemu kok, Pak. Ora Kan lemu. diet. Oh iya, kan nang omah kan mangan turu terus. Dela piye Dela? Dela sehat. Alhamdulillah. Iya Sehat, Pak. tambah apa? Tambah lemu? Apa tambah Nggih. sehat? Tambah lemu ya. Ayo nang omah terus. Ora ora dolan-dolan. Kula dolan terus, Pak. Oh, dolan terus ya. Kerja, Pak, kula. Oh, kerja toh. Kerja nang endi? Toko roti, Pak. Oh, roti apa? Roti Vineta. Oh, itu bikin roti yang apa? Yang itu apa? Roti semir kecil-kecil itu enggak? Iya, tapi cuma seminggu sekali. Lainnya roti buat hajatan itu, Pak. Oh, enggak, maksudnya roti sing semir ning kecil-kecil itu loh. Sing 1.000-an atau berapa itu loh. 4.000-an. Oh, 4.000-an, sing cilik. Tinggo pengajian ngono kan lho, sing roti cilik-cilik semir ngono kan. Enggak ya, enggak bikin ya. Mboten. Iya. Kuwi anakmu toh? Anakmu kuwi. Mboten, Pak. Oh, Adik lah kuwi kula. enggak. Oh, enggak. Minum Bu, minum ngono tak kira anakmu. Online. Nah, Anggit, sehat Anggit, Anggiat. Anggiat sehat. Rene aktif tapi kok enggak denger ya. Anggiat, Aziz, Iki, Sehat, Pak, sehat. udah sehat. Eri, Hadir. hadir. Fajar, Hadir, Pak. Liana, Liana turu karo Mbak Yune. Hadir, Pak, hadir. Hadir, nang kampus to kowe? Iya, Pak. Karo Mbak Yu, ngancani Mbak Yumu ya. Mita, Hadir, Pak. hadir. Aditya, Radito ya, Radito Gilang. Hadir, Pak. Hmm, Hadir. ya. Sidik, metu. Oh, Sidik Purwanto, ada lagi. Aktif itu turu ki mesti ki. HP-ne diurepe wong turu ki mesti. Vega. Hadir, Pak. Nah, hadir. Piye sehat jaga? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Tambah apa? Tambah langsing apa tambah lemu? Tambah jebrot, Pak. Aduh, ya semangane ra diatur kok. Mangan wae nang omah ya to. Maem Nggih, Pak. terus turu maem buat Giling terus, Pak. Nah, yang giling terus. Iya. Jejen, Ada. nah, sehat toh, Jen. Alhamdulillah. Iya ternak sapi lancar toh. Waduh. Loh, jare ternak Napi sapi toh, Pak? kowe. Loh, ora toh. Lah sing ternak sapi sapa? Kudu kowe ta ternak Radit, sapi. Pak. Oh, Radit toh. Radit. Oh, ya kowe ternak sapi. Lah kowe ternak apa? Wedhus. Ternak anak wong. Oh, aduh, wis anake wong kok ya mbok ternak. Itu jadi guna, Pak. Oh iya. Sikitmu sidikmu di sidik wis teko urung. Iya, Bu. Absen segala. Ya. Ya, tuh.
Sidik hadir, Pak. Hadir, gambarmu kucing, ternak kucing. Enggak, Pak. Ya hari ini sing mau berani mau menyampaikan tugasnya siapa? Sukarelawan mau menampilkan tugasnya siapa? Yuk, ditampilkan di sini dulu. Apa? Orang apa? Orang kudu bener, tidak harus betul. Penting wani nampilke. Siapa? Dela, Wanita. Gak ada. Adira, Wanita. Iya, penak nang kampus apa penak nang rumah kuliah ya? Penak di kampus apa penak dari rumah kuliah? Di kampus, Nah, Pak. penak nang kampus ya, iso ketemu konco-konco ya. Iso itu konco ya, atau koncone oke. Itu sangu sisanya. Yes. Ya, tapi piye? Oh, ya mulai rene belum boleh ketemu, belum boleh di kampus. Ya Adira, bro, wis nggarap tugas belum? Adira sudah garap ngerjakan tugas belum? Sampun, Pak. Tapi Ya kita, apa? Tapi apa? ampun kula riyen to, Pak. Oh, ndak apa-apa tuh. Siap. Kula Lah aku dari siape siap. karo kowe. Lah aku siape karo kowe piye? Hah? Lah siapa? Lah siapa sing mau nampilke? Aziz? Aziz? Siapa Aziz? Yes. Turu Yes. Bentar, Pak. Oh iya. Siap toh? Enggak tahu. Piye Aziz? Wih, Cek, dodolan cilok. Enggak, Pak, enggak jualan. Oh. Ayo, siap tampil ke, nek siap. Yang hadir di sini bisa di ketik di kolom chat hadir gitu ya. Yang hadir di Meet ini bisa ketik di kolom chat untuk kehadirannya. Namanya siapa hadir gitu saja. Ayo Aziz B, siap nak? Bentar. Oke, tak tunggu. Untuk nanti materi ya hari ini nanti saya share di e-learning ya. Nanti setelah ini saya share, nanti silahkan dilihat. Terus nanti tugas hari ini dikumpulkan melalui e-learning ya. Kemudian nanti di materi itu juga ada tugas untuk minggu depan, nanti silahkan dikerjakan dalam waktu 1 minggu, nanti dikumpulkan minggu depan lagi seperti ini. Ya hari ini siapa yang mau mencoba menampilkan hasil tugasnya? Ayo Aziz, tak tunggu. Atau yang lain juga boleh. Ini nak ketemu di kampus ya, so ketemu bareng ya, so ngobrol bareng gitu ya.
online ini ya, boros boros kuota ya, boros kuota lah. Ini Aziz menampilkan Aziz ya, ini Aziz Putra Anggara ya. Ya silahkan guys disampaikan Aziz. Masih mute Jess, suaranya enggak masuk loh Jess. Masuk nggak Pak? Oh sudah. Seadanya nggak Pak? Iya santai saja ini cantik. Seadanya sebisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nama saya Putra Anggara, akan coba mempresentasikan materi IT dalam balance scorecard. Ini yang pertama, pengertiannya. Apa itu balance scorecard? Balance scorecard merupakan strategi manajemen untuk mengidentifikasi dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis. Bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Data yang digunakan dalam balance scorecard sangat penting untuk mendukung hasil kuantitatif untuk dipertimbangkan oleh manajerial perusahaan sebagai bahan penentuan keputusan. Scorecard mempunyai makna lain berupa kartu skor. Kartu skor dimaksud untuk akan dalam menggunakan strategi berdasarkan skor diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance memiliki makna seimbang, mengukur kinerja seseorang secara seimbang dari sisi keuangan dan non keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, internal dan eksternal. Selanjutnya di sini ada perspektif balance scorecard. Itu ada 4. Dilihat dari perspektif keuangan, konsumen, internal, dan SDM. Yang pertama, perspektif keuangan. Dalam BSC ini, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Mengukur keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, atau economic value add. Dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan dalam mewujudkan pertambahan kekayaan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kepuasan customer melalui peningkatan revenue. Yang kedua, peningkatan produktivitas dalam komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi peningkatan laba. Yang ketiga, peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial return dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi. Yang kedua, perspektif dari pelanggan. Dalam perspektif ini, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Yang selanjutnya ada perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip dasar. Yang pertama, proses inovasi. Proses inovasi adalah bagian produksi. Tapi ada juga perusahaan yang menempatkan inovasi di luar proses produksi. Dalam proses inovasi itu sendiri terdiri atas 2 komponen, yaitu identifikasi keinginan dan
proses perancangan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Bila hasil inovasi perusahaan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, maka produk tidak dapat tanggapan positif dari pelanggan. Yang kedua, proses operasi. Proses ini adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan. Proses ini dilihat dari perencanaan, pembentukan bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Proses marketing hingga proses transaksi antara perusahaan dan pembeli. Proses operasi menekankan kepada penyampaian produk kepada pelanggan secara efisien dan tepat waktu. Proses ini berdasarkan fakta menjadi fokus utama dari sistem pengukuran kinerja sebagian besar organisasi. Yang ketiga, pelayanan purna jual. Layanan ini merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Banyak bentuk layanan purna jual, misalnya layanan konsultasi, perbaikan, perawatan, hingga garansi. Yang selanjutnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk dan jasa, tetapi melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu SDM, sistem dan prosedur. Tolak ukur kinerja keuangan, pelanggan, dan proses bisnis internal bisa menjadi pemicu kesenjangan yang besar antara kemampuan yang ada dari manusia, sistem, dan prosedur. Untuk memperkecil kesenjangan itu, maka perusahaan harus melakukan investasi dalam bentuk reskilling karyawan, yaitu meningkatkan kemampuan sistem dan teknologi informasi serta menata ulang prosedur yang ada. Ini IT dalam balance scorecard. Pada tahun 1997, Van Grimbergen dan Van Bruggen mengadopsi BC untuk digunakan pada Departemen Teknologi Informasi Organisasi. Dalam pandangan mereka, karena Departemen Teknologi Informasi merupakan penyedia layanan internal, maka perspektif yang digunakan harus diubah dan disesuaikan. Ini ada perspektif dalam mengevaluasi kinerja IT. Yang pertama ada perspektif kontribusi organisasi. Yang kedua, perspektif orientasi pengguna. Yang ketiga, perspektif keunggulan operasional. Yang keempat, perspektif orientasi di masa depan. Yang pertama dari perspektif kontribusi organisasi. Perspektif ini adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan pandangan dari manajemen eksekutif, para direktur, dan shareholder. Evaluasi IT dapat dipisahkan menjadi dua macam, yaitu jangka pendek yang berupa evaluasi secara finansial, dan yang kedua jangka panjang yang berorientasi pada proyek dan fungsi IT itu sendiri. Yang selanjutnya, perspektif orientasi pengguna. Perspektif ini adalah perspektif yang mengevaluasi kinerja IT berdasarkan cara pandang pengguna bisnis, dan lebih jauh lagi adalah pelanggan dari unit bisnis yang ada. Dalam perspektif ini, organisasi melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Secara umum, perspektif ini memiliki dua kelompok pengukuran, yaitu kelompok pengukuran pelanggan pertama dan kelompok pendorong kinerja. Kelompok pengukuran pelanggan pertama merupakan ukuran generik yang digunakan hampir semua organisasi, yang terdiri dari ukuran yang pertama, paksa pasar. Itu mencerminkan bagian yang dikuasai oleh organisasi atas keseluruhan pasar yang ada. Yang kedua, retensi pelanggan, mengukur tingkat di mana organisasi dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan penggunanya. Yang ketiga, akuisisi pelanggan, yaitu mengukur tingkat di mana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. Yang selanjutnya, kepuasan pelanggan, yaitu menaksir tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria kinerja spesifik dalam value proposition. Dan yang selanjutnya, profitabilitas pelanggan, yaitu berhasil dalam 4 ukuran pelanggan utama sebelumnya,
bukanlah jaminan bahwa sebuah organisasi memiliki pelanggan yang menguntungkan. Lalu dari kelompok pendorong kinerja, yaitu kelompok pengukuran yang merupakan faktor pendorong kinerja hasil pelanggan. Kelompok pengukuran ini menawarkan proposisi nilai pelanggan yang diberikan organisasi. Proposisi nilai ini menyatakan atribut yang diberikan organisasi kepada produk dan jasa untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam pasar sasaran. Di sini ada tiga pendorong kinerja. Yang pertama, produk atau service atribut. Atribut produk atau jasa mencakup fungsionalitas produk atau jasa tersebut, harga, dan mutunya. Yang kedua, customer relationship, yaitu menyangkut perasaan pelanggan terhadap proses pembelian produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga, image dan reputation, atau menggambarkan faktor-faktor intangible yang menarik seorang konsumen untuk berhubungan dengan organisasi. Selanjutnya ada perspektif keunggulan operasional. Perspektif ini adalah perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang manajemen IT itu sendiri. Dan lebih jauh lagi adalah pihak yang berkaitan dengan audit, pihak yang menetapkan aturan-aturan yang digunakan. Keunggulan operasional suatu organisasi dapat dilihat pada operasi bisnis internal yang terjadi, yang dapat dibagi ke dalam. Yang pertama, inovasi. Dalam proses ini, unit bisnis menggali pemahaman tentang kebutuhan dari pelanggan dan menciptakan produk dan jasa yang mereka butuhkan. Yang kedua, operasional. Proses ini merupakan proses dalam pembuatan dan penyampaian produk dan jasa. Yang ketiga, pelayanan purna jual. Ini seperti tadi. Proses ini dimulai pada saat produk atau jasa sudah terjual digunakan. Organisasi dapat mengukur apakah upaya dalam proses ini telah sesuai dengan harapan pelanggan. Yang terakhir, perspektif orientasi di masa depan. Perspektif ini adalah perspektif yang menilai kinerja IT berdasarkan cara pandang dari departemen itu sendiri, yaitu pelaksanaan para praktisi profesional yang ada. Pada perspektif terakhir ini akan menyampaikan infrastruktur organisasi yang memungkinkan tujuan-tujuan dalam tiga perspektif lainnya yang telah dicapai. Dalam perspektif ini terdapat beberapa kategori yang dapat diperhatikan secara khusus dalam penanganan di masa depan, yaitu kapabilitas pekerja. Salah satu perubahan yang dramatis dalam pemikiran manajer selama tahun ke tahun terakhir ini adalah peran pegawai dalam organisasi. Yang kedua, kapabilitas sistem informasi. Selain motivasi dan keahlian pekerja, jika ingin para pekerja dapat bekerja secara lebih efektif dalam lingkungan yang kompetitif saat ini, maka diperlukan data dan informasi yang lebih banyak yang menyangkut pelanggan, keadaan pasar, proses internal, dan konsekuensi finansial keputusan organisasi. Mungkin sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan, boleh? Baik, terima kasih Mas Aziz. Ya, cukup bagus ya materi yang disampaikan. Nah, tadi kan TI dalam balance scorecard. Jadi bisa disampaikan oleh Mas Aziz apa itu balance scorecard, kemudian bagaimana hubungan TI dalam balance scorecard. Nah, kemudian silahkan nanti ada teman-teman yang mau menanyakan, boleh diberi kesempatan untuk bertanya dulu. Ada ya? Monggo Mbak Mas, silahkan Mas apa atau Mbak atau boleh. Canda, silahkan yang mau bertanya diberi kesempatan. Tanya atau menambahkan, boleh? Iya, boleh. Mau tanya Pak? Ya, siapa ini? Boleh siapa ini? Siapa namanya? Yeyen, siapa? Pak. Oh, Yeyen. Ya, silakan Mas Yeyen. Nama saya Yeyen. Saya mau bertanya, hubungan di antara dua metode itu dalam satu perusahaan itu seperti apa, Pak?
Mas Aziz. Mas Aziz. Ya, hubungan apa maksudnya? OTI dalam balance scorecard. Balance scorecard dan TI. apa sih CSF? Itu tadi kan penjelasannya ada contohnya seperti di perusahaan gitu loh, Pak. Ya. Nah, keterkaitan antara dua metode itu apa itu loh, Pak? Ya. Sama CSF. Gimana ya? Ya, balance scorecard atau CSF mas tadi loh mas, hubungan dengan perusahaan itu untuk apa? Oh, Yang pertama tadi mas, yang di ya itu, ya ini yang pertama ya, yang slide pertama tadi coba lihat. ini kan Ya, itu yang kedua itu ya. Nah itu apa toh balance scorecard itu? balance scorecard itu ya dari pengertiannya ya. Itu tuh strategi manajemen Ya. untuk meningkatkan, mengidentifikasi dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis. Bagaimana hasil eksternal dari bisnis tersebut. Bentar Pak. Ya, di balance scorecard itu kan suatu strategi manajemen. Mas. Jadi suatu perusahaan atau organisasi itu kan pasti akan ada pengelolaan, ada manajemen. Jadi kan balance scorecard itu suatu strategi manajemen yang gunanya untuk itu tadi yang sudah disebutkan Mas Ajis untuk meningkatkan, mengidentifikasi dan beberapa fungsi internal bisnis ya, dan bagaimana hasil eksternal bisnis tersebut. Nah, balance scorecard itu juga bisa sebagai indikator kunci keberhasilan dalam suatu proses bisnis. Nah, makanya nanti kan ada IT dalam balance scorecard. Ya, bagaimana mengelola suatu bisnis atau organisasi dengan menggunakan balance scorecard ya. Nanti sebenarnya ada indikator-indikator yang kunci dalam keberhasilan suatu bisnis dalam balance scorecard, tapi kayaknya di dalam masa saya tadi belum ada ya. Nah itu nanti bagaimana dikaitkan dalam TI gitu kan ya. Nah ini kan pengertian yang pertama kan balance scorecard. Jadi balance scorecard itu strategi manajemen mas untuk meningkatkan, mengidentifikasi dan mengukur ya beberapa fungsi internal bisnis yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan dan juga hasil eksternal dari suatu bisnis. Sedangkan kunci sendiri key goal indikatornya itu ada ada efisien, efektivitas, kemudian ada konfidensi, kemudian ada integrity, ada availability, ada compliance dan reliability. Nah, itu semua kunci-kunci sukses dalam IT ya, dalam balance scorecard sebagai key goal indikatornya. Nanti bisa dilihat di materi saya ya. Oh iya Pak. Ya. Terus ada lagi. Ayo yang cewek-cewek diam itu apa mandi ya? Ditinggal mandi aja jangan-jangan ya. Nanti aktif HP-nya tapi ditinggal mandi. Adira mandi mesti. Mita Karisma. Mita? Masih ada, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Wis makmur. Ampun. Alhamdulillah. Wis atus. Ampun, Pak. Ya. Aku mbok hapus ya ora ngerti. Ora ngerti ngomong wis atus ya ora ngerti. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan boleh. Oh, Pak, ini saya ada beda, tampilkan di sini yang tambahannya boleh. Silakan. Ini santai wae, enggak usah tegang-tegang nang omahe dhewe lho. Iya. Santai wae kan nang omahe dhewe kan. Perkara tengok-tengok karo nglek karo kelonan guling ngono ya apa orang ngerti. Karo ngopi sih. Enek kopi ya, lebih banyak putih wae. Karo ngopi ya boleh bebas lho, karo ngopi. Ngopi kan. Ya ini sarung ngopi Jen. Sarung ngopi, senengane ngopi. Siapa? Nah, seneng kopi ra?
Pripun, Pak? Seneng kopi. Alhamdulillah. Kalau suka toh Seneng, Pak. sesekali itu loh ke tempat itu mahasiswa yang siapa Yogi itu loh di Gentan itu loh kan ada dia buka Oh, dia iya buka iya itu iya. apa namanya Catatan buka imajinasi ini sih. ya imajinasi itu loh di situ kan sambil ngopi sambil Imajinasi. sambil apa sambil diskusi di situ bisa untuk diskusi ya beberapa orang itu pakai sambil ngopi sekalian ya ada internetnya juga atau ada wifi-nya juga. Nah, di situ enak di Gentan itu kayaknya. Oh PSBB ya dengan protokol kesehatan. Ya. Soalnya Fajar positif, Pak. Oh positif siapa? Fajar positif. Fajar. Oh Positif Fajar dia, Pak. Fajar Kurnia positif positif miring maksudnya. Iya, positif. Oh ya positif miring. Oh positif jomblo, alah yang ini ya jomblo. Wawan curhat, Pak. Iya, saya curhat. Rasa Curhat diketok-ketok ke banget. jomblo diketok-ketok. Angel temen tuh tuh. Yes. Mita ya positif ya Mita ya. Suara kita positif aja nama. Ya Positif apa, Pak? ya mbak, TKO dewe gue nggak ngerti masa anu yang ngerti positif apa. Gila, tok ramudeng. Ya, ada orang ngerti ya. Ayo silahkan mau ada Positif yang lemu. nambahkan. Lah ya mbak positif apa ora? Positif lemu, Pak. Oh iya positif lemu. Potong ya yang lemu. Yang kemuatan. Ayo ada yang mau nambahkan yuk. Atau ada yang mau menyampaikan lagi setelah Mas Aziz mungkin beda. Ada enggak? Ayo. Ya, tadi sudah disampaikan juga Mas Aziz kan SI atau TI yang digunakan itu untuk satu perusahaan itu kan digunakan untuk apa? Mendukung dari aktivitas atau proses ya yang kaitannya dengan tadi customer ya. Jadi kalau kita mengembangkan merencanakan suatu SI atau TI ya maka harus dipikirkan bahwa SI atau TI yang kita kembangkan kan tadi untuk membantu mengelola proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Maka keberadaan SI dan TI itu maka ya digunakan untuk mendukung aktivitas atau proses yang ada pada perusahaan itu. Apa? Ya biasanya kan perusahaan itu tidak akan terlepas dari yang namanya apa? Customer ya toh. Tidak akan terlepas yang namanya supplier ya, tidak akan terlepas namanya apa? Kompetitor. Nah, itu maka SITI itu juga harus mendukung aktivitas atau proses yang ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan supplier ya, proses yang aktivitas yang kaitannya dengan supplier, dengan customer, dengan kompetitor, dengan tadi manajer keuangan, SDM dan seterusnya. Nah, itu TI ya dalam balance scorecard ya, dari manajemen satu perusahaan ya atau organisasi apapun pasti akan ada customernya ya. Hanya berbeda customer siapa ya. Sekolah ini termasuk ya punya customer siapa ya mahasiswa kan ya, siswa itu sekali customer dalam proses bisnisnya gitu ya. Ya, kompetitornya siapa, kemudian supplier siapa. Perusahaan jasa pun juga sama. Pasti juga punya customer, ya, punya supplier dan kompetitor dan pendukung lainnya ya. Ya kan nanti bisa dibedakan aktivitas itu ada aktivitas apa, ada aktivitas yang pokok atau primer ya dalam satu organisasi atau perusahaan. Kemudian ada aktivitas yang tidak pokok atau pendukung ya, aktivitas pendukung. Maka dalam satu perusahaan ya aktivitas pokok ya harus bisa membedakan mana yang merupakan aktivitas pokok, mana yang merupakan aktivitas pendukung. Ya, maka peran dari TI itu sangat penting ya untuk membantu aktivitas-aktivitas yang sifatnya primer atau pokok.
Aktivitas primer atau pokok itu ya aktivitas itu atau kegiatan itu atau kegiatan aktivitas bisnis itu kalau dijalankan itu bisa menambah nilai secara langsung pada keberhasilan dari suatu bisnis. Ya. Bisa menentukan keberhasilan dan tidaknya suatu bisnis. Ya, proses yang bisa menentukan atau bisa menambah nilai secara langsung pada proses bisnis sehingga aktivitas ini bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan ya, suatu bisnis. Maka disebut aktivitas atau proses primer atau pokok. Ya, sedangkan aktivitas pendukung ya aktivitas atau kegiatan yang kalau kegiatan atau aktivitas itu menambah nilai secara tidak langsung. Ya. Tambahan ya, aktivitas tambahan. Itu ya silakan ada yang mau nambahkan, Mbak Mas, jangan diem saja loh. Ini santai saja. Maksudnya kalau dora kangen tuh sudah ketemu nih. Donengan. Ya. Ya, senang sih ketemu ya. Muncul ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. 7 bulan ya. Ini uang hamilnya wis mitoni ya, 7 bulan ya. Tinggal 2 bulan lahiran, uang hamil loh ya. 7 bulan bisa nih. Orang ketemu 7 bulan ini. Sedih ya. Pak, ya. Pak Eko. Oke, Mbak Dila. Tatap mukanya kapan, Pak? Nah ini kan belum diperbolehkan sama Menteri Pendidikannya, Pak Nadiem Karim itu loh. Belum diperbolehkan. Ini memang aturan dari kementerian, jadi tidak yang membuat aturan bukan kampus. Memang aturan dari Menteri Pendidikan Nadiem Karim itu memang belum diperbolehkan untuk bertatap muka langsung. Semua pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SLTA, SMA sampai perguruan tinggi. Itu kayaknya itu sampai Desember. Katanya sedih ya? Pak? Saya tidak tahu kalau di Menteri Pendidikan itu kayaknya sampai Desember. Oh. Sedih ya enggak ketemu sampai Desember ya. Sangat, Pak. Nah, ya. Padahal aku kangen kamu dulu lah, Dila. Nah, ya. Eko, Pak Eko. Lah iya toh, sudah ketemu ya. Ya ora apa-apa, yang penting sehat ya toh. Penting sehat sih. Nah, penting kan sehat, nanti syukur-syukur nanti pandemi berakhir ya sebelum Desember itu langsung hilang kabeh itu langsung boleh masuk ini kan. Alhamdulillah. Nah, itu Sukarjo merah atau zona merah atau zona hijau atau zona kuning? Dela rumah mana? Saya Boyolali ya, Pak. Boyolali zona apa? Zona merah. Merah semua, Pak. Merah semua ya. Boyolali merah ya. Iya. Ya. Pak, saya mau tanya lagi. Ya, apa? Ini saya di Japri teman saya. Suruh nanti bantuan UKT. Ya. Bantuan UKT yang kemarin diajukan ya. Kemarin ada berapa yang mengajukan di kelas ini? Kurang tahu, Pak. Ya, kurang tahu ya. Ya, intinya begini. Semua yang kemarin mengajukan itu diterima rektorat dan ini baru diajukan ke LLDT ya. Berarti prosesnya itu data engineer itu baru diajukan ke LLDT. Nanti yang menentukan itu ya LLDT ya, bukan dari rektorat ya, dari kampus. Kalau dari kampus sudah diterima semua kan, berkasnya kemarin sudah diterima, dimasuk semua, sudah diseleksi, sudah diterima, kemudian kita ajukan ke LLDT. Dan ini kita tinggal menunggu dari LLDT, berdoa saja semoga lolos semua gitu loh ya. Amin. Nah, karena kan itu yang mengeluarkan ya dari LLDT kan, bukan dari kampus ya. Bantuan itu kan yang mengeluarkan dana. Iya. Nah, jadi kan kampus hanya mengajukan ya. Kemarin kan engineer semua kan suruh mengajukan, kita terima itu, kita seleksi, terus kita terima semua, kemudian kita ajukan ke dikti. Ya tinggal doa saja nanti biar dikti ya lolos semua kan, cair semua. Ya, nanti kalau sudah lolos cair ya nanti untuk pembayaran yang berikutnya. Kalau ini belum tahu kan lolos atau tidak ya, bayarnya SPP bayar dulu. Nanti kalau sudah cair kan tinggal nanti nonton SPP yang belakang. Begitu. Oh iya.
Nggih, Gitu nggih. ya. Ya. Berdoa saja kan semoga bantuan UKT ini segera turun, segera lolos. Ya. Nggih, nggih. Ya. Ada lagi? Kuliah malah teko UKT. Lah poin utamanya niku Oh iya lho, iya Pak. iya. Iya. Pak, jane diringanke Pak. Apanya? SPP-nya no. Oh, SPP-nya. Oh, karepku ya Ini ya ngono. banyak yang mengeluh. Mengeluh ya wes posisi kayak ngene ya bapak ibu ini mungkin ya kerjanya ya susah ya cari kerjaan kan susah sekarang ya. Iya. Ya mau nih misalnya saya bakulan ngono ya susah ya. Ora kaya biasanya ya laris iki ora laris. Ya lah. Nggih. Ya iya ya. Ya karepe ngono ya diringan tapi nyatane ya ngono ya. Iya. Itu bantuan kayak gitu, bantuan pulsa lo ya itu apa suruh update data lo ya udah update data kemudian ada bantuan pulsa dapat enggak? Dapat Pak, tapi ini kok enggak ada lagi ya Pak? Ini belum ya, belum ada ya, mungkin belum ada. Kemarin Oh, iya. mau sudah update data atau itu kan mau diajukan ke Dikti itu untuk bantuan bantuan pulsanya dari Dikti. Kalau kemarin kan bantuan pulsa dari kampus. Ya. Sekarang ini mau diajukan bantuan pulsa dari Dikti. Ini baru diajukan. Kemarin kan sudah suruh update data toh pas pengisian KRS sebelum pengisian KRS itu toh. Udah Pak. Nah itu kan kalau sudah diupdate datanya, yang penting itu nomor apa? Nomor HP ya, nomor NIK itu jangan salah. Nggih. Itu dicek, makanya itu pembayaran itu suruh membenarkan itu nomor HP, nomor NIK ya, nomor induk apa namanya kependudukan itu ya, itu dicek. Ini baru diajukan ke Dikti ya, mudah-mudahan nanti semua dapat itu, dapat apa? Amin. Bantuan pulsa ya, dapat bantuan pulsa dari Dikti. Saya tidak tahu besar bantuannya piro ya nggak ngerti. Ngono Mbak? Iya. Makasih loh Pak. Ya sama-sama. Mbak Dela wes ya. Yo yang Nggih. lain ada ndak? Kita yang tambah lemu diet ta. Ya esok minum air jeruk anget gitu. Jeruk lemon anget ini kemarin anu cilik awake. Kayak Mbak Liana gitu cilik awake. Ora tau mangan masalahnya. Jadi cilik awake. Ada enggak? Sudah? Sudah ya? Halo? Oke, kalau sudah. Terima kasih ya Mas Aziz ya. Mas Aziz, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Ya, oke. Oke, kalau sudah setelah ini kembali ke e-learning, silahkan nanti dilihat materi dari saya itu dilihat. Ya, kemudian nanti ada tugas di materi itu untuk minggu depan. Jadi Anda mengerjakannya ya 1 minggu, nanti minggu depan nanti ditampilkan seperti ini, salah satu perwakilan nampil ke itu kan ya. Kemudian kita bahas gitu. Kemudian materi yang hari ini, tugas hari ini dikumpulkan di e-learning, ya dikumpulkan ya hari ini ya, maksimal sampai jam 3. Kumpulkan diupload saja, PPT-nya diupload itu dikirim dikirim melalui e-learning ya. Untuk materi atau tugas hari ini dikirimkan dikumpulkan semua. Kemudian silakan lihat materinya, dilihat, kemudian ada tugas di situ dikerjakan 1 minggu, nanti minggu depan kita tampilkan seperti ini lagi gitu. Itu ya. Maksudnya tugas yang hari ini itu PPT ini Pak? PPT ini. Ya yang lain kan juga mengerjakan atau mestine. Ya semua dikumpulkan. Mas Aziz kan yang ditampilkan ini dikumpulkan saja, dikirim di e-learning. Kalau yang lain kan ya mestinya kan juga mengerjakan toh. Ya itu dikirim e-learning. Jadi PPT-nya ini Mas dikirimkan. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, gitu. Sudah cukup, kalau cukup mungkin itu yang bisa kita bahas. Silahkan kembali ke e-learning, kemudian dibaca lihat materinya, kemudian nanti ada tugas di situ, silahkan dikerjakan. Kemudian yang tugas hari ini dikumpulkan hari ini maksimal sampai jam 3. Oke gitu ya. Baik, kita cukupkan sekian. Terima kasih Mas Aziz dan semuanya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.